Oke, pada uh, video kali ini saya akan berbicara tentang absurditas. Tokoh utama dari absurditas adalah Albert Camus. Albert Camus mengatakan bahwa hidup yang kita jalani dalam alam semesta yang begitu besar ini adalah hidup yang absurd. Kita tidak pernah meminta dan kita tidak pernah mengharapkan untuk hidup. Tiba-tiba kita terlempar begitu saja di dunia yang begitu besar dengan segala kompleksitas ini. Dan ketika kita menjalani hidup ini, kita berusaha sedemikian rupa untuk merapikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita berlelah-lelah untuk membuat segala sesuatunya itu ideal. Tetapi ternyata ketika usaha-usaha itu tidak mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, maka absurditas pun menjadi bagian yang tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan kita. Manusia pada umumnya selalu ingin mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Albert Camus, ini adalah sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh manusia. Karena menurut Albert Camus, orang yang mengejar kebahagiaan itu tidak akan pernah bahagia, karena dia hanya sibuk untuk mengejar. Jadi menurut Albert Camus adalah nikmati saja hidupmu yang sekarang ini dan buatlah makna baru dari hidup tersebut. Manusia memang selalu berusaha dengan begitu keras dan gigih untuk mencari makna terdalam dari kehidupannya. Dalam batin dan hati manusia itu selalu ada pergolakan yang begitu hebat dan terus menggema setiap saat dan menuntut manusia itu sendiri untuk hidup dalam realitas yang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi pada kenyataannya, menurut Heidegger, manusia itu terlempar dalam faktisitas. Jadi terlempar dalam sebuah fakta-fakta yang sering tidak cocok dengan realita yang sedang dialami. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari manakah perasaan absurd itu muncul? Menurut Camus, perasaan absurd itu muncul karena ada persengketaan yang begitu berat di dalam hati manusia dan pikirannya, sehingga dia mendambakan sebuah kehidupan yang ideal. Tapi karena ciri hidup ini adalah absurd, sehingga apa yang diinginkan tidak pernah tercapai atau tidak pernah sesuai. Antara Dasein dan Dasein itu selalu seringkali berjalan tidak berirama. Menurut Camus, absurditas itu tidak akan pernah hilang selama manusia masih ada. Karena itu hidup berdampingan dengan realita. Jadi Camus menggambarkan kondisi ini dengan menggunakan mite Sisyphus atau dongeng tentang Sisyphus. Sisyphus ini dihukum oleh Zeus untuk menggulingkan batu dari bawah gunung sampai ke atas gunung. Dan ketika batu itu sampai di atas gunung, kemudian batu itu menggelinding lagi dan jatuh ke bawah, dan Sisyphus harus melakukan hal yang sama terus-menerus setiap hari. Jika dilihat dari sudut pandang keutamaan atau fungsi, maka apa yang dilakukan Sisyphus bukanlah hal yang berguna. Namun, Camus tidak memandang kisah Sisyphus sebagai kesia-siaan.
sama seperti pendapat pada umumnya. Kamus mengajak manusia untuk melihat bahwa kisah Sisyphus itu adalah kisah yang sangat bahagia. Jadi walaupun dilihat dari sudut pandang fungsi, sudut pandang kegunaan atau keutamaan, maka apa yang dilakukan Sisyphus memang tidak bisa dipandang sebagai sebuah kebahagiaan, karena setiap hari Sisyphus hanya menggulingkan batu ke atas gunung, lalu batunya mengguling lagi, dan kemudian dia mengguling lagi, dan begitu seterusnya, dan tidak ada ujungnya. Kamus mengatakan bahwa ada 3 cara yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk lari dari absurditas. Hal yang pertama yang dilakukan oleh manusia adalah lari dari eksistensinya. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Arthur Schopenhauer, ya, jika hidupmu terlalu berat, penderitaanmu terlalu banyak, maka bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari penderitaan yang ada. Jika bunuh diri itu adalah lebih ringan konsekuensinya dari penderitaan yang Anda alami, maka bunuh diri saja menurut Arthur Schopenhauer. Tetapi hal seperti itu menurut Albert Camus adalah tindakan pengecut. Orang yang lari dari eksistensinya sebagai manusia karena penderitaannya, karena absurditas yang dia alami, itu adalah seorang pengecut menurut Albert Camus. Jadi di sini Albert Camus dan Arthur Schopenhauer memiliki pandangan yang berbeda tentang hidup. Lalu hal yang kedua yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah bunuh diri filosofis. Jadi Albert Camus mengatakan bahwa manusia sering melakukan bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis ini adalah dengan memegang suatu kebenaran, dalam hal ini agama. Ya, jadi manusia berusaha untuk mencari ketenangan, menghibur dirinya sendiri dengan agama, dengan dalil-dalil agama. Lalu hal yang ketiga yang dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah menerima absurditas. Jadi ini yang diharapkan oleh Albert Camus, bahwa orang itu harus menghadapi kehidupan ini, lari kepada agama atau menghindari realita dengan cara bunuh diri. Itu adalah sebuah tindakan yang keliru. Satu-satunya cara yang paling tepat itu adalah menerima bahwa hidup ini absurd. Sehingga Albert Camus mengatakan, jika dalam hidup saya ini terlalu banyak absurditas, haruskah saya bunuh diri? Ataukah saya harus ngopi? Seringkali kan kita mengatakan, jika kurang konsentrasi atau beban hidup terlalu berat, harus ngopi dulu. Itu sebenarnya bukan sebuah istilah yang baru. Albert Camus mengatakan, jika hidupmu terlalu berat menghadapi absurditas, yang ngopi aja dulu. Siapa tahu Anda bisa lebih tenang. Albert Camus memandang makna hidup itu dari 2 segi. Yang pertama itu, hidup ini memang tidak bermakna sama sekali atau tidak ada makna. Yang kedua, atau hidup ini memiliki makna, tapi maknanya itu berasal dari makna yang tertinggi, dari sebuah kekuatan yang tertinggi. Bagi Camus, manusia itu dapat menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri. Mungkin memang tidak objektif, namun dapat membuat hidup berharga dan layak untuk diperjuangkan. Jadi menurut Albert Camus itu, Anda harus memberikan makna atas hidup Anda sendiri.
lalu mungkin maknanya hari ini berbeda dan besok lagi berbeda, ya tidak apa-apa, karena memang menurut absurditas hidup ini ciri utamanya adalah absurd, sehingga Anda berubah-ubah itu ya tidak apa-apa. Albert Camus menganjurkan bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi absurditas itu adalah Anda harus bebas dari segala sesuatu yang membelenggu Anda, mungkin juga dari ideologi atau kebenaran yang Anda pegang, karena ideologi atau idealisme itu menurut Camus bisa mengekang seseorang dan mungkin saja dalam tanda kutip membunuh orang tersebut, karena dia diperhamba oleh sesuatu dari luar dirinya. Jadi Camus menganjurkan bahwa jalan paling pendek itu manusia harus bebas dari segala sesuatu yang membelenggu dia. Camus mengatakan bahwa manusia harus menerima absurditas segala sesuatu yang terjadi dan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, atau ketika realita menyerang balik konsep di dalam pikiran dan cita-cita manusia, itu harus diterima dan dijalani, tetapi bukan menyerah. Walaupun hidup ini absurd menurut Albert Camus, tetapi manusia itu tidak boleh menyerah begitu saja dalam menghadapi absurditas ini. Ketika absurditas itu muncul, beri makna baru di dalam absurditas itu, sehingga Anda bisa menjalani hidup ini dengan bebas. Dalam hal moral, Albert Camus mengatakan bahwa seseorang yang menghadapi hidup ini dengan tenang, ya, dan menjiwai absurditas dalam realita hidup ini, orang itu tidak memiliki moral, tetapi dia amoral. Ya, moral adalah sesuatu yang Anda lakukan berdasarkan kesepakatan bersama menurut Albert Camus. Tetapi apa yang dilakukan oleh seseorang yang memandang hidup ini absurd adalah dia melakukan segala tindakan moral itu bukan karena sesuatu yang mengikat dia dari luar, karena dia adalah manusia yang bebas, tetapi dari integritasnya sebagai seorang manusia. Jadi contoh, dia tidak akan membuang sampah sembarangan bukan karena ada tulisan jangan membuang sampah di situ, tetapi memang karena integritasnya sebagai manusia sehingga dia tidak membuang sampah di tempat itu. Jadi Albert Camus mengatakan bahwa moral tertinggi itu adalah manusia yang bebas. Albert Camus memberikan sebuah anjuran bagaimana manusia itu menjadi bebas. Dia mengatakan bahwa temukan makna dalam hidup Anda, sisihkan melankolia dari kesedihan, keluarlah jalan-jalan, tidak harus satu perjalanan yang romantis di taman, muncullah seolah ada satu momen spektakuler, bertabur bunga dan keharuman, lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri. Tidak peduli menemukan makna atau tidak. Curilah waktu dan berilah kepadanya secara eksklusif kepada dirimu sendiri. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu tidak berarti membuat dirimu antisosial dan menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas dan perlu menjadi dirimu sendiri. Ini seringkali kita lakukan ketika absurditas muncul, ketika harapan berbanding terbalik dengan realita, maka hal yang dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah menyendiri. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya menyendiri itu adalah
ciri khas dari seorang absurditas. Ya, jadi bagi Albert Camus menyendiri itu adalah salah satu cara yang baik untuk merenungi kembali, untuk berkontemplasi dan memberi makna baru kepada hidup yang dijalani. Jika kesedihan datang menurut Albert Camus, maka kesedihan pun harus disambut dengan cara yang baik, sama seperti Anda menyambut kebahagiaan. Albert Camus mengatakan bahwa aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak memiliki makna puncak, tapi aku tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang bermakna, yaitu manusia, karena hanya manusia yang begitu gigih dan bersikeras untuk menemukan makna hidup. Jadi temukanlah makna hidup Anda, hadapi realitas, hadapi segala sesuatunya dengan tenang, maka Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Bebaskan diri Anda dari segala ketidakbebasan yang mengikat Anda selama ini, maka Anda akan menemukan makna hidup yang baru dan moral yang tertinggi. Itu adalah ciri khas utama dari filsafat absurditas Albert Camus. Sekian saja video saya.